Halo siswa-siswi kelas 10 IPS semuanya. Bertemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Minggu ini kita masuk ke dalam materi pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah bahan keterangan mengenai penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data sangat berbeda dengan fakta, meskipun saling terkait. Konsep fakta mengacu pada sebuah peristiwa yang tidak dapat dibawa pulang oleh peneliti. Sebaiknya, data adalah suatu kumpulan yang dapat diamati dari peristiwa yang dapat dibawa pulang oleh peneliti, diproses menjadi hasil penelitian. Contoh, gejala sosial yang akan diteliti adalah maraknya kenakalan remaja di kota-kota besar telah sangat mengkhawatirkan. Lalu kira-kira data apa yang bisa kita ambil dari masyarakat? Data yang dapat digunakan sebagai acuan indikator dari gejala tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kedua, faktor penyebab kenakalan remaja. Ketiga, latar belakang sosial ekonomi. Keempat, akibat dari kenakalan remaja. Nah, sumber data menurut Profesor Dr. Suharsini dibagi menjadi yang pertama person. Person adalah sumber data yang berasal dari individu-individu yang memberikan data berupa jawaban lisan dalam wawancara tertulis maupun melalui angket. Yang kedua, place. Place adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam, misalnya keadaan fisik suatu wilayah, ketersediaan sarana. Yang ketiga, paper. Paper adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lainnya. Sekarang kita masuk pada kriteria data. Agar lebih efisien dan efektif, pengumpulan data haruslah dilakukan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan keadaan sasaran penelitian. Yang pertama, data berdasarkan asal sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga atau institusi yang sudah mengumpulkan data tersebut. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berwujud penjelasan lisan, deskripsi tekstual, maupun informasi berkaitan objek penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian lapangan atau field research, yaitu pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan penelitian dalam bentuk studi kasus terhadap kelompok yang ingin diteliti. Yang kedua adalah komparasi historis, yaitu pengumpulan data dijelaskan melalui aspek-aspek kehidupan sosial yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang kita masuk pada wawancara. Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dapat dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, wawancara bebas. Wawancara secara bebas bertanya apa saja tanpa ada bantuan sebelumnya. Yang kedua adalah wawancara terpimpin. Pewawancara sudah memiliki deretan pertanyaan lengkap dan terperinci untuk ditanyakan. Yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Selanjutnya adalah metode observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti bisa mengamati secara langsung perilaku para objek penelitiannya. Observasi bisa dilakukan secara terbuka dan langsung, di mana informan mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, atau bisa juga secara tersamar, di mana informan tidak mengetahui mereka sedang diobservasi. Observasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, observasi partisipasi. Peneliti ikut aktif berpartisipasi pada aktivitas atau kelompok masyarakat yang sedang diteliti. Kedua, observasi non-partisipasi. Peneliti tidak melibatkan diri ke dalam objek pengamatan.
Peneliti menghindarkan diri dari partisipasi untuk mencegah subjektivitas ketika melakukan pengamatan. Nah, dengan melakukan observasi, apa yang bisa kita lihat? Dengan melakukan observasi, peneliti akan mampu memahami konteks data dari keseluruhan situasi sosial, dan peneliti dapat mengamati langsung apa yang sedang terjadi. Lalu, sekarang kita lanjut pada teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, teknik eksperimen. Teknik eksperimen digunakan apabila peneliti hendak melihat dan meneliti gejala sosial dalam masyarakat yang memiliki suatu hubungan sebab akibat. Yang kedua, teknik survei, yaitu peneliti dapat mengukur gejala sosial dengan menggunakan pertanyaan terstruktur. Yang ketiga, teknik analisis isi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis isi dari teks. Keempat adalah teknik analisis data sekunder, yaitu digunakan jika peneliti akan melihat gejala sosial yang ada dalam masyarakat dengan memanfaatkan ketersediaan data statistik yang telah dikumpulkan peneliti sebelumnya. Jenis pertanyaan yang diajukan dalam angket. Ada beberapa jenis pertanyaan yang dapat diajukan dalam sebuah angket. Yang pertama adalah pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan jenis ini, opsi jawaban telah ditentukan seluruhnya terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan jenis ini, kemungkinan jawaban tidak diberikan sama sekali. Yang ketiga, pertanyaan semi terbuka. Untuk pertanyaan jenis ini, jawaban sudah tersusun tetapi responden dapat memberikan jawaban lain menurut mereka sendiri. Kelebihan metode angket. Yang pertama, membutuhkan biaya yang sedikit. Yang kedua, pengumpulan data lebih mudah. Yang ketiga, dapat digunakan jika sampel berjumlah 1000 ke atas. Yang keempat, pelaksanaannya dapat langsung dilakukan secara serentak. Kelemahan metode angket. Yang pertama, responden hanya mampu pada responden yang bisa baca tulis. Yang kedua, penyusunan angket membutuhkan kecermatan tinggi. Yang ketiga, ada kemungkinan responden keliru memahami maksud pertanyaan. Lalu yang keempat, kadangkala orang-orang di sekitar ikut mempengaruhi ketika mengisi angket. Dan yang kelemahan yang terakhir adalah mungkin responden menjawab dengan seenaknya atau tidak serius. Baik, demikianlah video pembelajaran untuk minggu ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa membantu kalian memahami pelajaran dalam materi metode penelitian sosial ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.